Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program pendidikan guru penggerak. Guru Bergerak, Indonesia Maju, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan ini, kita masuk pada modul 2.3. Coaching. Dengan saya, Muhammad Mahmud M. Calon guru penggerak angkatan keempat, dari Kabupaten Muna. Dengan fasilitator, Ibu Nelis Diandahliani, SPD, MM. Pada fase ini, kita diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di modul 2, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, dan membuat sebuah koneksi antar materi. Coaching. Dengan materi belajar yang sudah dilakukan. Yang menjadi tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi. Coaching. Kali ini adalah CGP, menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh, dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2. Pertanyaan pemandu. Pertama, buatlah kesimpulan dan penjelasan mengenai peran Anda sebagai penuntun, atau sistem AMONG, atau seorang coach di sekolah, dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kedua, buatlah refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 2.3, bagaimana keterampilan coaching dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Peran sebagai penuntun atau sistem AMONG. Filosofi Pendidikan Indonesia, menurut Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun tumbuh kembangnya anak, sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, agar anak tersebut memperoleh kebahagiaan dan keselamatan hidup setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak, dengan menggunakan sistem AMONG, merupakan metode pendidikan yang berjiwa kekeluargaan, dan bersendikan dua dasar, yaitu kodrat alam, dan kemerdekaan. Oleh karena itu, alat perintah, paksaan, dan hukuman, yang biasa dipakai dalam pendidikan zaman dahulu, harus diganti dengan aturan memberi tuntunan, dan menyokong pada diri anak-anak, agar mereka bertumbuh dan berkembang, karena kodrat iradatnya sendiri, melenyapkan segala yang merintangi pertumbuhan dan perkembangannya, serta mendekatkan anak-anak kepada alam dan masyarakatnya. Salah satu cara dalam menuntun anak yang dapat dilakukan adalah dengan cara coaching. Dalam coaching, guru berperan sebagai coach yang dapat menuntun murid dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali segala potensi dan kemampuan yang dimiliki murid untuk mencari solusi permasalahannya. Guru sebagai coach sangat berperan penting dalam menciptakan kenyamanan bagi murid melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik, sehingga timbullah rasa empati, saling menghormati, dan saling menghargai antara guru dan murid. Dengan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi melalui pertanyaan dari coach, dapat menyadarkan murid akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga murid tersebut mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam proses coaching, sangat jelas terlihat bahwa guru dan murid adalah mitra dalam belajar. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Siswa adalah sosok merdeka yang memiliki potensi yang unik.
Seorang guru harus percaya bahwa semua potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut adalah luar biasa. Persoalan yang terjadi adalah sering tersumbatnya potensi-potensi tersebut untuk berkembang. Tugas guru adalah memicu pertumbuhan potensi-potensi siswa dan menghalau semua penghalang-penghalang yang membuat potensi mereka tidak berkembang. Dalam hal, untuk memicu potensi siswa, maka guru menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sistematis, menyediakan pembelajaran yang bervariasi, mulai dari konten pembelajaran, proses pembelajaran, dan produk penilaian hasil belajar, berdasarkan kebutuhan siswa, dengan mempertimbangkan kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Dengan pembelajaran ini, diharapkan siswa merdeka belajar dan termotivasi untuk belajar. Dengan proses coaching yang dilakukan oleh guru, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan belajar siswa di kelas, baik dari tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar siswa. Proses pemenuhan kebutuhan belajar siswa itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena akar dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Guru sebagai coach akan selalu berupaya untuk meningkatkan proses belajar murid dengan mendesain proses pembelajaran yang mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki murid. Selain itu, secara sosial emosional, segala potensi murid dapat berkembang secara maksimal. Pada proses penerapan coaching, baik coach maupun coachee, harus memiliki kompetensi-kompetensi sosial dan emosional, mulai dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Proses coaching yang dilakukan itu akan berjalan sesuai dengan harapan, jika guru atau murid memiliki kompetensi sosial dan emosional. Keseluruhan tahap coaching harus dibungkus dengan suasana yang nyaman, bebas, dan jauh dari rasa takut, tertekan, atau emosi negatif yang lain. Coach benar-benar ditantang untuk menguasai kompetensi sosial dan emosional secara menyeluruh, mulai dari kesadaran diri, pengolahan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses coaching, guru harus pandai-pandai menggali dan membuat pertanyaan, agar kompetensi sosial dan emosional anak terarahkan dengan baik dan benar. Caranya adalah dengan banyak berlatih dan melakukan coaching itu sendiri. Kesimpulan: pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial dan emosional, dan praktek coaching merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Saat guru mempedulikan tingkat kesiapan siswa dan memetakannya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan aneka diferensiasi, baik proses, konten, atau produk, sesuai dengan kesiapan, minat, atau profil belajar siswa. Dan guru menyeimbangkan kompetensi akademik dan sosial emosional siswa, agar mental dan emosi siswa siap dan mau untuk memperoleh pertumbuhan dan kemajuan potensinya melalui pembelajaran individu atau secara berkelompok. Serta guru membangunkan dan mengeluarkan potensi diri siswa dengan melihat kekuatan yang ada untuk menghalau semua hambatan-hambatan untuk bertumbuh dan berkembangnya potensi anak. Dengan proses coaching, maka guru tersebut telah melakukan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan potensi anak. Refleksi dan pemahaman, Modul 2.3, Coaching. Coaching adalah sebuah percakapan atau dialog, saat seorang coach dan seorang coachee berinteraksi dalam sebuah komunitas yang dinamis, untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Dari pengertian coaching, berarti ada kegiatan percakapan, yang menstimulasi pemikiran coachee, dan memberdayakan potensi coachee. Dalam hal ini, coachee atau siswa, adalah penerima manfaat,
dan coach atau guru, pemberi manfaat pelaksana coaching. Oleh karena itu, seorang coach atau guru harus memiliki keterampilan komunikasi dalam mendengar dengan baik, kemudian merangkai pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang mampu menggali tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Komunikasi yang memberdayakan harus dimiliki oleh seorang coach dalam praktek coaching, yaitu: pertama, komunikasi asertif. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan guru dengan siswa menjadi lebih positif, karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan siswa, agar timbul rasa percaya dan aman. Ketika rasa aman itu hadir dalam sebuah hubungan coach dan coachee, maka coachee akan lebih terbuka dan menerima ajakan guru untuk berkomunikasi. Keselarasan pada tujuan mulai terbangun. Pendengar aktif merupakan kata kunci dari pelaksanaan coach dan merupakan komunikasi yang memberdayakan. Pendengar aktif maksudnya di sini tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi jika seseorang menjadi pendengar aktif, maka kita harus dapat menangkap apa hal-hal dari lawan bicara kita, antara pesan yang disampaikan, baik yang terungkap langsung ataupun yang tersirat, emosi dan perasaannya, pikirannya, bahasa tubuh dan mimik wajahnya, nilai-nilai yang menghidupi diri dia, usaha, dan hasil yang dicapai. Ketiga, bertanya efektif. Dalam proses coaching, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dan biasanya mempergunakan kata tanya apa, kapan, kemana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk menggali potensi siswa, sehingga siswa dalam menjawab pertanyaan guru menjadi terbuka, dan mau bercerita apa yang sedang terjadi. Dan dengan sendirinya, lewat apa yang disampaikannya, akan menemukan penyebab masalahnya, kemudian menemukan solusinya, dan tanggung jawab untuk komitmen melakukan solusi tersebut. Potensinya akan muncul, dan mendorong untuk memajukan potensi tersebut, sehingga bertumbuh, untuk menemukan solusi sendiri. Keempat, umpan balik positif. Umpan balik positif adalah respon positif dari seorang coach ketika melakukan coaching, sehingga coachee akan semakin nyaman, aman, dan percaya untuk lebih menceritakan apa yang sedang terjadi, dan menyampaikan solusi yang mungkin dari pemikirannya. Jadi, proses guru membangunkan dan mengeluarkan potensi diri siswa dengan melihat kekuatan yang ada untuk menghalau semua hambatan-hambatan untuk bertumbuh dan berkembangnya potensi siswa dengan proses coaching, maka guru tersebut telah melakukan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah koneksi antar materi, modul 2. Praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih.